Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya salah satu perwakilan dari kelompok ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu anggotanya terdiri dari Alfiana, saya sendiri, ada Anis Fadilah, ada Farhan Zain Sanza, ada Irza Ramadhani, dan Jimmy Surya Saputra. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang 1 artikel, 2 makalah, 3 proposal penelitian, 4 karya ilmiah, 5 laporan penelitian. 1. Artikel. Pengertian artikel. Artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Artikel bertujuan untuk menyampaikan gagasan, dilengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Sebuah artikel dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembaca. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa artikel merupakan sebuah karangan pendek yang ditulis dan dibuat secara terstruktur dan lengkap. Struktur artikel. 1. Judul artikel. 2. Pembukaan artikel. 3. Isi dari artikel. 4. Penutup artikel. Selanjutnya jenis-jenis artikel. Yang pertama artikel deskripsi, kedua artikel narasi, 3 artikel eksposisi, 4 artikel argumentasi, 5 artikel persuasi. Manfaat artikel untuk penulis. Yang pertama mengembangkan imajinasi, yang kedua mengembangkan kreativitas, dan yang ketiga meningkatkan kemampuan menulis. Manfaat artikel untuk pembaca, mendapatkan informasi yang dicari, mendapatkan referensi baru, dan mendapatkan bacaan yang menarik. Ciri-ciri artikel. 1. Tulisannya singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap serta tuntas. 2. Sumbernya berasal dari fakta yang ada. 3. Bersifat faktual sesuai dengan data-data yang diketahui oleh si pengarang atau penulis. 4. Isi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang didapat dari narasumber dan bukan dari pemikiran penulis. 5. Isinya bisa berupa pemaparan biografi tokoh, kisah-kisah perjalanan, argumentasi, peristiwa, atau hal fakta lainnya. 6. Gagasan atau topiknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca atau masyarakat umum. Makalah. Pengertian makalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makalah diartikan dalam 2 pengertian, yakni tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Jenis-jenis makalah. Secara umum, makalah terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya seperti berikut. 1. Makalah deduktif. Makalah deduktif merupakan makalah yang tulisannya didasarkan pada kajian teoritis. Yang kedua, makalah induktif. Makalah induktif adalah jenis makalah yang disusun berdasarkan data empiris yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan. Yang ketiga, makalah campuran. Makalah campuran ialah gabungan antara makalah induktif dan deduktif. Dengan kata lain, proses penyusunan makalah ini diperoleh dari kajian teoritis dan empiris. Struktur makalah. 1. Cover atau sampul makalah. 2. Kata pengantar. 3. Daftar isi. 4. Bab 1 pendahuluan. 5. Bab 2 pembahasan. 6. Bab 3 penutup. 7. Daftar pustaka. Tujuan pembuatan makalah. 1. Tujuan pembuatan makalah salah satunya adalah untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah dengan baik dan benar. 2. Tujuan pembuatan makalah juga untuk memperluas wawasan keilmuan bagi penulisnya. 3. Bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa teoritis dan konsep praktis juga menjadi salah satu dari tujuan pembuatan makalah. 4. Tujuan pembuatan makalah lainnya yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 3. Proposal penelitian. Yang pertama, pengertian proposal penelitian. Proposal penelitian adalah dokumen berisi rancangan yang dibuat untuk mengusulkan suatu kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, tujuan dibuatnya proposal penelitian. Tujuan dibuatnya proposal penelitian adalah mendapatkan persetujuan dari pihak lain
agar kita dapat melakukan penelitian. Selanjutnya, jenis-jenis proposal penelitian. 1. Proposal penelitian kajian pustaka. Proposal penelitian kajian pustaka adalah penelitian yang merupakan penelitian yang mengkaji atau menelaah pustaka berupa buku artikel ilmiah dan data relevan lainnya yang mendukung judul penelitian. 2. Proposal penelitian pengembangan. Proposal penelitian pengembangan adalah proposal penelitian yang berisikan pengembangan suatu ilmu. 3. Proposal penelitian kualitatif. Proposal penelitian kualitatif adalah proposal penelitian yang berfokus pada pemahaman humanistik atau perilaku manusia yang bersifat dinamis dan kontekstual. 4. Proposal penelitian kuantitatif. Proposal penelitian kuantitatif adalah proposal penelitian berupa pemecahan masalah ilmiah yang sifatnya dapat dihitung secara pasti. Selanjutnya, penulisan proposal penelitian. Kerangka penulisan proposal penelitian adalah sebagai berikut. 1. Pendahuluan yang berisi halaman judul, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan data lampiran. 2. Tinjauan pustaka. 3. Hipotesis. 4. Metode penelitian, isinya langkah-langkah penelitian, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data. 5. Data. 6. Analisis data. 7. Hasil dan kesimpulan. 8. Penutup, berisi daftar pustaka dan lampiran. 4. Karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah serangkaian laporan tertulis yang dipublikasikan melalui pengkajian mendalam. Bagi yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penting untuk mengetahui lebih dalam tentang karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah, menurut data dan fakta, atau observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Ciri-ciri karya ilmiah. 1. Reproduktif. 2. Tidak ambigu. 3. Harus objektif dan hindari kesan emotif. 4. Menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. 6. Berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Manfaat penulisan karya ilmiah. 1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. 3. Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. 4. Meningkatkan perorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. 5. Memperoleh kepuasan intelektual. 6. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. 7. Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. 8. Meningkatkan perorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. 5. Laporan penelitian. Pengertian laporan penelitian. Laporan penelitian adalah kerja akhir dari proses panjang ataupun pendek dari suatu penelitian dengan beragam tahapan penelitian tertentu yang merupakan deskripsi sementara ataupun terakhir yang disusun secara sistematis, objektif, ilmiah, dan dilaksanakan tepat pada waktunya. Sehingga perihal inilah membuat laporan penelitian menjadi rangkaian riset yang paling penting, lantaran dijadikan sebagai bukti tertulis dari suatu penelitian yang telah dilaksanakan. Ciri-ciri laporan penelitian. Laporan penelitian memiliki beberapa karakteristik dalam penulisannya, antara lain yang pertama objektif, sistematis, dan jelas.
Objektif berarti penulisan harus mengungkapkan apa adanya dan tidak mengada-ngada. Yang kedua, sistematis. Sistematis berarti tulisan menurut alur pemahaman yang runtut dalam berkesinambungan. Yang ketiga, jelas. Berarti segala informasi yang ditulis bisa mengungkapkan sesuatu secara jernih. Di sisi lainnya, Saifuddin Azwar dan Leavitt juga mengemukakan beberapa ciri dalam penulisan laporan penelitian. Antara lainnya, hemat kata-kata, pemilihan kata-kata yang komunikatif dan tidak menimbulkan makna ganda, tidak menggunakan kata-kata sensitif, stereotip, dan berbau sara atau suku bangsa, agama, ras, menggunakan kosakata teknis, mengemukakan fakta, serta dedukasi dan induksi yang didasari oleh fakta, tidak biasa dalam memilih fakta demi menciptakan kesan tertentu. Jenis-jenis laporan penelitian. Secara spektif, laporan penelitian dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama, laporan penelitian yang ditulis untuk lembaga atau instansi tertentu. Yang kedua, laporan penelitian yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah atau kuliah seperti paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga, laporan penelitian yang ditulis untuk jurnal akademik. Dan yang keempat, laporan penelitian yang ditulis untuk media populer seperti koran dan majalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.